Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NPM 21010200016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resume, persepsi, dan pengambilan keputusan individu. Yang pertama, apa sih itu persepsi? Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor penilai yang terdiri dari sikap, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Yang kedua ada faktor situasi, yaitu dilihat dari segi waktu, latar kerja, dan latar sosial. Yang terakhir ada faktor pada target, yaitu pada inovasi, pergerakan, suara, bakat, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi. Proses perseptual kita akan mempengaruhi hasil akhir. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Pengambilan keputusan dalam organisasi itu ada 2. Yang pertama yaitu modal rasional, rasionalitas terbatas, dan intuisi. Dan yang kedua ada bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dalam pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu itu terdiri dari kepribadian. Kepribadian ini dapat menyebabkan keputusan setiap individu saling berbeda. Ini tergantung dari seleranya masing-masing individu. Jenis kelamin juga bisa berpengaruh pada keputusan setiap individu dan juga kemampuan mental dan pikirannya. Batasan organisasi. Organisasi dapat membatasi mengambil keputusan, menciptakan definisi dari model rasional. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menyarankan pilihan apa yang memiliki pembayaran pribadi yang lebih baik dan dapat menunjang kehidupan perekonomian menjadi lebih baik. Dan selanjutnya, kriteria keputusan etis. Ada 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama adalah utilitarianisme, yaitu yang mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan pengeluaran, idealnya untuk memberikan yang paling baik dalam jumlah yang paling besar. Yang selanjutnya yaitu untuk membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak fundamental seperti yang tercantum dalam Piagam Hak Asasi. Yang terakhir itu untuk menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Selanjutnya ada perilaku kreatif. Perilaku kreatif itu terjadi dalam 4 langkah. Yang pertama, formulasi masalah. Ini dapat kita jelaskan untuk mengidentifikasikan sebagai tahapan perilaku kreatif, di mana kita mengidentifikasikan peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Yang kedua, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas masalah telah ditemukan. Yang selanjutnya yaitu pemunculan ide, dan yang terakhir yaitu evaluasi ide. Evaluasi ide ini adalah tahapan perilaku kreatif yang terakhir. Ada 2 penyebab perilaku kreatif. Yang pertama, potensi kreatif. Potensi ini dapat dimiliki dari setiap individu dan lingkungan kreatif. Dan yang kedua ada lingkungan kreatif. Lingkungan kreatif ini dapat dipengaruhi dari
lingkungan kita dan bagaimana cara kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki pikiran yang kreatif. Yang terakhir ada keluaran dan kreatif. Kita dapat mendefinisikan keluaran dan kreatif sebagai ide-ide atau acuan solusi yang dinilai baru dari dan berguna oleh pemangku kepentingan yang relevan. Pembaharuan itu sendiri tidak menghasilkan sebuah hasil kreatif jika tidak berguna. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.